Masih bersama saya Raja Par pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Gara-gara drainase tersumbat, puluhan rumah di Lombok Timur terendam banjir. Penemuan jasad bayi terkubur di halaman musola gegerkan warga di Lombok Barat. Memasuki musim penghujan, petani di Lombok Tengah masih enggan menggarap lahan. Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram membuka pendaftaran formasi kelompok penyelenggara pemungutan suara atau petugas KPPS menjelang perhelatan pemilu 2024. KPU membuka lowongan bagi 8.729 formasi tenaga KPPS yang akan disebar di 1.257 tempat pemungutan suara di Kota Mataram. Masing-masing TPS nantinya akan diisi 7 orang, meliputi 1 orang ketua dan 6 anggota KPPS. Dari data sementara KPU, warga yang mendaftar kebanyakan merupakan kader partai politik dari penelusuran data secara online. Menyikapi hal itu, KPU berjanji akan selektif menjaring petugas KPPS. Kita 7 kali 1.247 TPS itu sekurang lebih 8.000 sekian yang akan kita SK-kan untuk menjadi KPPS pada pemilu 2024. Tapi belum tahu karena sampai batas waktu nanti di 20 Desember kita akan cek lagi, monitor lagi terkait dengan pendaftaran. Dan yang paling penting adalah masyarakat kita silahkan untuk mencari informasi di masing-masing kelurahan di masing-masing dengan syarat 17 tahun sampai kepada 55 tahun dan paling tidak yang masih produktif untuk melaksanakan pemilu di TPS masing-masing. KPU Kota Mataram berharap petugas KPPS nantinya merupakan generasi milenial yang melek teknologi karena proses penghitungan cepat KPU pada pemilu 2024 menggunakan aplikasi smartphone atau Android. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat mulai membuka pendaftaran kelompok penyelenggara pemungutan suara di seluruh kecamatan sejak awal pekan lalu. Di Kecamatan Kediri, ratusan warga antusias mendaftar. Penjaringan anggota KPPS akan dipusatkan di masing-masing desa dengan jatah 9 orang per desa. Pelamar menyertakan surat keterangan sehat, berijazah minimal SMU, jujur, dan bukan merupakan simpatisan partai politik. Saat ini sudah memasuki hari keempat ya. Sampai sejauh ini animo masyarakat sangat antusias untuk membantu kami. Karena terutama untuk para Pemdes juga sangat membantu dengan menyebarkan formulir-formulir di setiap dusun. Dan untuk saat ini sampai detik ini kita lihat pendaftar juga semakin banyak di semua dusun dan TPS semua sudah terisi semua. Tidak ada kesulitannya? Tidak ada sih, nggak ada yang kesulitan. Tapi harus ada surat kesehatan. Wajib ada surat kesehatan. Kenapa mau jadi KPPS? Pengen cari pengalaman aja sih sebenarnya. Sebelumnya Belum pernah. Siap mengawal pemilu ini, Pak ya? Siap. Pendaftaran anggota KPPS akan dibuka mulai tanggal 11 hingga 20 Desember. Petugas KPPS nantinya akan bertugas mengawal pelaksanaan tahapan pemilu di setiap TPS dan bertanggung jawab menyelenggarakan pemilihan suara. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.
Sebuah bangunan sekolah pendidikan anak usia dini di Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, mangkrak sejak dibangun 3 tahun lalu. Bangunan dibiarkan tidak terurus dan tertutupi semak belukar. PAUD dibangun dengan anggaran 150 juta rupiah menggunakan APBD melalui aspirasi anggota DPRD Lombok Utara. Sejak didirikan, bangunan tersebut tidak pernah difungsikan dan dianggap sia-sia oleh warga. Sebagai warga di sini tidak ngerti kenapa ini dibangun setelah 100%, tindak lanjutnya tidak ada. Dan informasi kita tidak tahu mana. Yang kita sayangkan memang ini dari pihak dinas memberikan bantuan untuk PAUD ini tidak memperjelas lokasi yang tempat bangunnya. Memanfaatkanlah sudah bangunan ini, ketimbang tidak difungsikan kan. Alasannya apa, untuk siapa bangunan ini, itu belum jelas. Berarti setelah dibangun itu tidak ada proses serah terima Pak Kades? Belum ada. Anggarannya ini saya dengar ini dari aspirasi Dewan. Warga berharap bangunan PAUD bisa difungsikan sesuai peruntukannya dan dikelola sepenuhnya oleh warga sekitar. Dari Kabupaten Lombok Utara, Emi Kusuma melaporkan. Kepolisian Resor Kota Mataram memusnahkan ratusan gram narkotika hasil sitaan kejahatan selama sebulan terakhir. Pemusnahan 115,57 gram sabu-sabu senilai 100 juta rupiah dilakukan oleh tersangka berinisial RR yang disaksikan kejaksaan, pengadilan, dan pihak BNN Kota Mataram. Pemusnahan barang bukti dilakukan dengan cara dilarutkan dalam air kemudian diblender. Sabu-sabu tersebut merupakan barang sitaan kasus narkotika dari penangkapan RR pada tanggal 13 November lalu di wilayah Cakranegara. Polisi menyebut pemusnahan tersebut bisa menyelamatkan 500 orang dari bahaya narkotika. Kami dari Satres Narkoba Polresta Mataram sedang melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang seberat sekitar 115,57 gram. Polisi berjanji akan menggencarkan operasi penyakit masyarakat untuk mencegah kriminalitas dan peredaran narkotika menjelang Natal dan Tahun Baru. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.